Sabda TV. Berikutnya, yang kedelapan, al-akhdhu bil qa'idatil masyhuratil ma'rufah annahu idza lam yumkin izalatul munkar illa bima huwa ankar fa innana la nunkir lianna irtikaba akhaffal munkarain aula min irtikabi a'dhamil munkarain wa hadha wadih. Ya. Jadi ada kaidah yang masyhur, yang ma'ruf, yang wajib kita ambil, yakni melakukan kemungkaran yang lebih ringan. Melakukan kemungkaran yang lebih ringan, artinya mengambil kemungkaran yang lebih ringan. Jika ada dua kemungkaran, ya, maka kita tinggalkan yang lebih mungkar, kita ambil yang lebih ringan. Kisah A'rabi ini, ya, ada kemungkaran kencing gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita diamkan, antara dua hal, antara kita diamkan atau kita larang. Ya. Kalau misalkan kita larang, akan terjadi kemungkaran lebih besar. Gitu. Kalau kita cegah, maksudnya kencingnya ditahan, ya, akan terjadi kemungkaran lebih besar. Oleh karena itu, maka mengambil kemungkaran yang lebih ringan di sini hukumnya wajib. Berikutnya, bagi orang yang mengingkari kemungkaran, hendaknya dia menjelaskan sebab. Sebabnya kenapa dia mengingkari kemungkaran itu? Karena Nabi SAW ketika menjelaskan kepada A'rabi tadi, Nabi SAW menjelaskan sebab bahwa masjid ini enggak bagus, tidak dipergunakan untuk kencing dan kotoran. Ya, ini perbuatan itu enggak betul, enggak bagus, gitu ya. Nabi SAW menjelaskan bahwa masjid ini digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Quran. Ya. Jadi yang bagi liman ankarul munkar an yubayyin as-sabab. Jadi orang yang mengingkari kemungkaran hendaknya menjelaskan sebab. Seperti Nabi SAW. Nabi jelaskan baik-baik kepada Arabi tadi. Sesungguhnya masjid ini untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Ya. Yang terakhir, annahu yajibu 'ala al-insan an yunazzila kulla insan manzilatah. Hendaknya seseorang, ya, atau wajib bagi seseorang untuk mendudukkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Untuk mendudukkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Artinya apa? Kita harus bedakan mana orang yang jahil, mana orang yang tidak jahil. Nah itu. Kalau misalkan yang melakukan itu adalah penduduk Madinah, saya yakin para sahabat dan Nabi enggak seperti ini sikapnya. Ya. Nabi SAW juga membedakan antara sahabat yang sudah berilmu dengan orang yang baru masuk Islam. Ya. Sahabat yang sudah berilmu pakai cincin emas langsung dilempar sama Nabi SAW, suruh dibuang, dan gitu. Ya, ada perbedaan sikap, gitu. Jadi ini yang juga harus kita pahami. Jadi menundukkan orang sesuai dengan kedudukannya. Kita pun seperti itu. Orang yang berakal pasti beda ketika kita ngomong dengan kawan, ketika ngomong dengan guru, ketika ngomong dengan pejabat, itu beda cara ngomongnya. Mesti kan? Itu karena setiap orang punya kedudukannya. Dan ini bagian dari makul, sesuatu yang masuk akal. Dan ini disebutkan sama ulama tentang hal tersebut, ya. Tapi ikhwah yang Allah muliakan,
Anak kira cukup pembahasan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.